Sahabat RTV, kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu terbilang sadis dan di luar batas kewajaran. Betapa tidak, menurut keterangan polisi, korban dihabisi oleh dua pelaku saat korban tertidur, lalu tubuhnya dimutilasi untuk menghilangkan jejak kejahatan. Menurut pakar psikologi forensik, kasus pembunuhan serta mutilasi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat kemungkinan disebabkan oleh masalah faktor dendam dan sakit hati, serta emosi dari para pelaku yang tidak bisa dikontrol. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stephanie Deversa, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Penemuan jasad seorang pengemudi ojek online bernama Rido Suhendra dengan kondisi dimutilasi menyedot perhatian banyak pihak. Potongan tubuh korban ditemukan di 3 tempat terpisah di wilayah Karawang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerja keras polisi mengungkap misteri kasus pembunuhan sadis ini akhirnya membuahkan hasil. 3 pelaku pembunuhan berhasil ditangkap tim Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi. Tersangka berinisial FM mengaku punya dendam terhadap pelaku yang telah melecehkan istrinya semasa hidup. Sedangkan tersangka MAP merasa sakit hati karena sering menerima ucapan kasar dari korban. Sementara tersangka berinisial ER hanya turut membantu saat terjadinya aksi pembunuhan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan, kasus pembunuhan disertai mutilasi ini diduga disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor instrumental dan faktor emosional dari para pelaku yang tidak bisa dikontrol. Kalau memang motif emosional yang bermain-main di kepala si pelaku, maka kita bisa bayangkan bahwa mutilasi boleh jadi merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh si pelaku agar dia bisa mencapai titik ketenangan yang maksimal. Seolah tidak cukup bagi dia hanya dengan mencabut nyawa korbannya, tapi aksi mencabut nyawa korban harus disusul dengan kegiatan mencacah-cacah tubuh korbannya agar dia kembali tenang, agar dia kembali stabil, agar dia kembali tentram. Tapi kalau ternyata mutilasinya dilatar belakangi oleh motif instrumental, maka betapapun perilakunya itu sadis, perilakunya itu kejam luar biasa, tetapi motif instrumental memberikan pemahaman kepada kita bahwa si pelaku memotong-motong tubuh korban tak lain tak bukan adalah untuk menghindari proses hukum. Reza Indragiri juga menambahkan, pasal pidana yang bisa dikenakan terhadap ketiga pelaku berbeda-beda, sesuai peran masing-masing dalam kasus mutilasi ini. Khusus bagi pelaku yang informasinya adalah istrinya dijahati secara seksual alias dicabuli, maka justru yang paling relevan barangkali untuk dikenai pasal 49 ayat 2 KUHP adalah pelaku yang satu itu. Saya tidak tahu apakah pelaku yang satu itu berperan sebagai mastermind, mengotaki, membangun sebuah rencana kejahatan, ataukah yang bersangkutan bertugas sebagai eksekutor, menghabisi korban, ataukah yang bersangkutan bertugas sebagai fasilitator, menyediakan pisau, berusaha menghilangkan barang bukti, membangun sebuah jalur untuk melarikan diri dari TKP, itu fasilitator namanya. Nah itu yang sekali lagi harus disisir. Agar jelas perannya, agar jelas pula pasal yang akan dikenakan kepada masing-masing dari mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, para pelaku bisa dijerat pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam pergaulan, rekan atau sahabat bisa jadi adalah orang yang cukup dekat dengan kita dalam interaksi dan pergaulan sehari-hari. Namun di balik hubungan yang dekat, kita perlu menjaga sikap, perilaku, dan kata-kata agar tidak menyinggung perasaan dan menimbulkan perasaan sakit hati pada orang lain. Jika tidak disadari, rasa sakit hati yang terpendam begitu lama akan menggumpal jadi dendam dan berujung prahara yang bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari Jakarta, Izon Ramadhani,
Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.